Assalamualaikum. Untuk video kedua saya bisa membeli rumah dibantu oleh teman ya. Dibilang teman-teman, dibilang saudara-saudara, namanya Jemilatun. Yang sampai saat ini dia masih bekerja di Hong Kong. Ya, dibantu saat itu. Saya tidak lupa dengan bantuan orang lain. Saya tidak lupa dengan siapa yang membantu saya waktu itu. Saya bisa beli rumah seharga 15 juta dengan ukuran 20 itu ada rumahnya jelek. Ya, ada rumahnya dengan harga 15 juta. Dan saya masih bekerja untuk merehabilitasi rumah saya. Ya, jadi banyak rintangan-rintangan hidup saya. Hasil saya dikhianati oleh suami saya. Saya pun juga masih dengan ketegaran saya masih bisa memaafkan suami saya, bapaknya anak saya. Saya tidak pantang menyerah. Saya tetap menjadi mandiri. Saya tetap bekerja. Ya. Akhirnya rumah saya bisa berdiri sampai sekarang yang saya tempatin. Walaupun rumah saya tidak sebagus seperti rumah-rumah orang, tapi ini adalah hasil jerih payah saya. Jerih payah saya bekerja di Hong Kong. Ya. Di Hong Kong saya kurang lebih sekitar 14 tahun. Ya. Dari perjalanan di Hong Kong saya bekerja itu 14 tahun. Buat apa sih uangnya? Ya buat adik-adik saya, karena adik-adik saya masih sekolah. Ya, untuk adik-adik saya. Untuk menghidupi adik-adik saya di rumah. Untuk menikahkan adik saya. Itu. Untuk menyekolahkan anak saya. Dan suatu saat saya mendapat berita yang tidak baik. Di saat saya membongkar atau merehabilitasi rumah saya. Dan saya sudah mengirimkan uang saat itu ya. Sekitar 30 juta. Ya. 25 tahun yang lalu. Uang 25 juta itu sangat berharga banget. Di saat saya membongkar rumah, uang saya digunakan yang tidak baik untuk suami saya. Dipakai oleh perempuan simpanan suami saya. Ya, saya tidak mungkin ini adalah cerita ketegaran saya. Saya tetap terus bertahan. Ya, untung saya punya majikan atau punya bos yang sekarang pun juga masih hidup. Bos saya itu di usia 100 lebih bos saya. Itu masih menghubungi saya. Saya dipinjemin uang 30.000 dolar waktu itu untuk dikirimkan ke Indonesia lagi untuk membangun rumah saya. Dan saya harus mencicil setiap bulannya itu 1.000 dolar. Dari gaji saya dipotong. Saya jalanin. Ya. Saya jalanin. Singkat cerita, rumah saya sudah berdiri, walaupun belum bagus ya, tapi sudah berdiri. Dan saya kembali pulang ke rumah. Saya tetap memaafkan suami saya. Dan sampai terjadi saya berpisah dengan suami saya karena saya sudah tidak tahan. Saya tetap berpisah. Saya bercerai dengan suami saya. Ya. Dan saya bekerja di Jakarta ya. Bekerja sepulang dari Hong Kong saya bekerja ya.
waktu itu bekerja di PT Dwipa, PT Mitra Sinergi Sukses, 2 PT saya bekerja. Di samping saya sebagai di sela-sela saya bekerja di PT, saya juga menjadi freelance atau saya bekerja di PT Prudensial di PT asuransi jiwa Prudensial Saya sebagai agen atau pencari nasabah untuk Prudensial Ceritanya saya punya manajer di Prudensial itu namanya Edi Siswanto yang sekarang sebagai YouTuber terkenal. Mungkin bisa membuka channelnya Edi Siswanto. Dia sebagai YouTuber sekarang. YouTuber masak-memasak, bisa dilihat Edi Siswanto. Itu dulu manajer saya di PT Prudensial Indonesia. Di jalan lupa saya di dekatnya HI Bundaran HI situ, itu jalannya apa? Pokoknya di jalan apa lupa saya, di dekatnya Tanah Abang situ. Kantor saya di situ, kantor PT Prudensial. Jadi pagi saya bekerja di PT PJTKI sebagai instruktur PJTKI. Waktu itu saya masih di PT Dwipa PT Dwipa saya sekitar 2-3 tahun. Lantas PT tertutup, saya masih lanjut Saya tetap saya mencari pekerjaan yaitu di laundry Di laundry yang saat itu laundry yang terkenal di Jakarta Di perumahan elit, perumahan orang-orang luar Saya bekerja di laundry sebagai kasir di situ. Lantas saya keluar dari laundry Saya bekerja masuk ke PT Mitra Sinergi Sukses sebagai instruktur. Karena saya direkomendasikan teman saya namanya Bang Dul. Itu orang dari Cipayung. Saya nggak tahu keberadaannya sekarang di mana. Saya direkomendasikan di PT Mitra Sinergi Sukses pimpinan Bapak Wesley Karena PT Mitra Sinergi Sukses itu pusatnya di Surabaya. Dia buka cabang, ada cabangnya di Bekasi, PT Jati Bening, yang saat ini pun juga udah pindah di Cirebon Itu perjalanan hidup saya. Lantas saya sudah tua Karena saya bekerja di PT Mitra Sinergi Sukses itu sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu kalau nggak salah Di saya masih muda, masih cantik, masih bisa eksis waktu itu. Walaupun saya bekerja di PT Mitra Sinergi Sukses, saya pun juga bekerja sebagai pedagang. Saya ambil barang-barang bekas itu di Senen Senen itu kan ada barang-barang bekas, itu saya jual. Saya ambil apa itu namanya slayer, ada celana jeans. Kalau ada para TKW yang pesan celana untuk terbang, pesan apa itu koper untuk terbang, pasti saya cariin. Itu sama Mem Erna waktu itu. Saya setiap Sabtu Minggu itu saya pasti saya keluar. Walaupun saya tinggal di PT, saya keluar. Saya di Pasar Senen, kalau enggak di Pasar Jatinegara untuk mencari barang-barang pesanan dari para TKW yang mau terbang, terutama. Mungkin para TKW yang masih mengenal saya Lucy Siti yang mengajar di kelas Hong Kong Yang sekarang masih banyak yang masih punya YouTube atau punya FB.
bisa mengenal saya. Saya orangnya keras, saya orangnya galak, ya. Itu. Dan selanjutnya saya keluar dari asuransi Prudential yang sekarang masih ada juga. Saya keluar dari Prudential, asuransi Prudential, ya. Meskipun saat itu saya juga udah punya komisi ya. Ya 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, komisi saya di Prudential itu sudah sekitar 5 juta sampai 6 juta. Ya saat itu. Tapi uang saya untuk apa? Ya untuk orang-orang yang saya kasih di rumah, untuk adik-adik saya, untuk anak saya sekolah. Lantas saya pulang ke Indonesia, pulang ke Madiun, ya. Saya kembali ke keluarga saya dan saya rujuk lagi dengan suami saya sampai anak saya menikah, ya. Itu saya rujuk dengan anak saya. Ya demi anak saya harus meninggalkan gemerlapnya kota besar, ya. Itu. Saya lanjut ya untuk video yang selanjutnya ya.